Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kami hendak mempersiapkan hati dan pikiran kami. Kami rindu menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami.
menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Kuduskanlah setiap kami yang maha mulia. Apapun pelanggaran salah dan dosa kami mohon pengampunan Bapa, supaya oleh pengampunan-Mu saat ini kami dipandang layak di hadapan-Mu ya Allah. Dan biarlah kami menerima kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itulah yang mengubah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan dengan jelas di dalam Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa masa hidup kita di dunia ini adalah kesempatan berharga bagi kita untuk berjuang merubah diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Saudaraku, kalau kita tidak serius memperkarakan akan hal ini, maka tanpa kita sadari, kita akan semakin jauh dihanyutkan oleh arus dunia. Kita akan semakin tenggelam di dalam kesenangan-kesenangan hidup dunia yang fana. Saudaraku, kita harus menyadari saat kita masih hidup di dunia ini, kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau memilih kerajaan dunia ini dengan segala kesenangannya, atau kita mau memilih kerajaan Allah Bapa di sorga? Tentu ini akan menjadi pilihan yang sulit, karena kita sudah terlanjur merasa bahwa hidup menikmati dunia dengan segala kesenangannya adalah hal yang wajar. Kenapa demikian, saudaraku? Sebab selama ini kita sudah terlanjur menerima pengajaran yang salah. Yang kita terima selama ini, yang diajarkan selama ini adalah asal percaya saja kepada Tuhan Yesus, maka kita pasti akan diselamatkan. Kita pasti akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Pengajaran seperti inilah yang telah menyesatkan banyak orang, saudaraku. Saudara, kita harus menyadari bahwa percaya kepada Tuhan Yesus berarti kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Kita harus memberi diri supaya dididik, diajar oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya. Percaya kepada Yesus juga berarti kita harus melepaskan diri dari segala ikatan dengan dunia ini, dari segala ikatan dengan apa yang kita miliki, sekalipun itu menyenangkan bagi kita, saudaraku. Jadi ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, maka bukan tanpa risiko, ada risikonya. Risikonya adalah kita harus meninggalkan segala kesenangan hidup dunia. Kita harus melepaskan diri dari segala sesuatu yang kita miliki. Jika tidak, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, itulah kenapa saat ini kita harus menentukan pilihan hidup yang tepat. Satu hal yang harus kita sadari, saudaraku, hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang sesungguhnya. Sebab hidup yang sesungguhnya itu ada setelah kita berada di balik kematian. Dan sudah sering saya katakan ini. Jadi jangan pernah berpikir seolah-olah hidup ini hanya satu kali, lalu kita bisa bebas menikmati hidup dunia ini dengan segala kesenangannya, dan nanti setelah mati akan masuk surga. Saudara, ini adalah pemikiran yang salah. Sebab firman Tuhan katakan dengan sangat jelas bagi kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia.
Ayat 17 perhatikan baik. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi nantinya orang-orang yang akan masuk ke dalam hidup yang kekal hanyalah orang-orang yang saat ini berani mengambil keputusan untuk tidak mengasihi dunia ini dengan segala kesenangannya. Orang-orang yang berani untuk melepaskan diri dari percintaan dengan dunia ini, melepaskan diri dari segala ikatan dengan miliknya sendiri, lalu hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, oleh sebab itu, percaya kita kepada Tuhan Yesus baru akan menjadi percaya yang benar, baru akan menjadi percaya yang sah dan diakui oleh Tuhan kalau saat ini kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan bukan yang lain. Ingat saudaraku, apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 7 ayat 21, dan kita sudah sering membacakan ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Nah, jadi saudaraku, kalau kita masih hidup dengan cara hidup dunia, pasti kita akan binasa di kekekalan. Pasti. Dan saya katakan pasti akan binasa. Kenapa? Karena cara hidup dunia adalah cara hidup yang penuh dengan kedagingan. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19, perhatikan baik sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Itulah kenapa kita harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kita hidup saat ini. Kita belajar mengerti kehendak Allah dari hari lepas hari, dan kita hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, supaya kehidupan kita ditemukan layak dan berkenan menjadi anak-anak Allah di hadapan Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa saudaraku. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu sudah memberkati kami, karena lewat firman-Mu kami menemukan kebenaran di mana selama kami masih hidup di dunia ini, kami harus mengambil keputusan untuk menentukan pilihan hidup yang tepat. Kami harus berani meninggalkan dunia ini dengan segala kesenangannya, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga selama kami masih hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong kami di sisa umur hidup kami hanya mau hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga, dan kami percaya Roh Kudus Tuhan akan membelas kasihani kami, menuntun kami terus ke dalam seluruh kebenaran. Lalu kami hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.